Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clemencia Nirmala Abur. Saya bersekolah di SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng, kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau dengan luas total sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 270,2 juta jiwa. Tentu saja, menjaga dan mempertahankan keamanan wilayah dan penduduk besar ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut UUD NRI tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia menempatkan TNI sebagai kekuatan utama, ditambah seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Mari kita pahami mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara dilaksanakan untuk menghadapi segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Pertahanan negara juga melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai suatu kesatuan pertahanan. Sementara itu, keamanan berasal dari kata dasar aman, yang berarti tentram, berlindungi, bebas dari gangguan atau bahaya, maka keamanan negara. Tapi usaha untuk menciptakan perlindungan dan ketentraman negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia. 1. Alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini penting untuk ditekankan karena perlindungan merupakan hakikat dan pertahanan dan keamanan negara. 2. Pasal 30 ayat 1-5 pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur hal-hal terkait dengan pertahanan negara. Semua itu diatur dengan baik dengan landasan hukum yang kuat karena sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem yang bersifat semesta. Pelaksanaannya harus melibatkan seluruh komponen termasuk warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan negara adalah sebuah sistem yang dipersiapkan sejak awal oleh pemerintah dan dilaksanakan secara menyeluruh, terorganisir, terarah, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa dari segala ancaman. Presiden memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola sistem pertahanan negara ini. Nilai-nilai Pancasila. Di bidang pertahanan dan keamanan yang diwujudkan melalui pembangunan nasional berpedoman pada hal sebagai berikut. 1.
Satu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, dengan mengakui program wajib militer atau pelatihan dasar bela negara. Dua, pelaksanaan politik. Pertahanan dan keamanan Republik Indonesia berpedoman pada kekuatan rakyat untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional yang pada akhirnya bertujuan menciptakan perdamaian dunia. 3. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat bertindak sebagai kekuatan pendukung. 4. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara untuk mempertahankan dan melindungi negara. Sementara Polri menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Keamanan negara melibatkan seluruh rakyat mulai dari wilayah administratif terbawah. Oleh karena itu, harus dilakukan pembangunan desa yang demokratis, merata, dan berencana menjadi landasan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.